Saya bertanya sama Anda, kalau memang Anda tidak mau dikatakan penyesat, ya, kalau Anda tidak mau dikatakan penyesat, itu tertulis memang dikatakan siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, sesungguhnya dia itu adalah si penyesat. Kok tuh penyesat tidak mau mengaku Yesus datang sebagai manusia? Kok bilang manusia? Kok bilang ilahi? Di mana Yesus dikatakan di sini ilahi? Tunjukkan datanya sama saya di dalam Matius sampai Wahyu. Kau bertanya, saya menjawab. Kau katakan saya sesat. Kau manusia biadab, kau perempuan jahanam, neraka tempatmu. Kau Marah-marah. Jangan marah-marah Pak Pendeta. Jangan marah-marah Pak. Anda bertanya, saya menjawab. Anda mengatakan saya sesat. Oke. Anda ingin saya menjawab sesuai dengan pikiranmu? Tidak mungkin. Tidak. Kau datang mengaku Yesus Anda sebagai Tuhan kemana? Mana ada kita caci maki. Gini Bunda Nara, biar kita nggak dianggap caci maki ya. Di dalam Yohanes 1:14, dengerin dulu. Enggak, saya tanya. Dengerin dulu. Daripada kita dianggap caci maki, aku lurusin dulu ya. Ya dengerin dulu Bang. Bang, dengerin dulu. Di dalam Yohanes 1:14, di situ bukan manusia. Dengerin dulu. Di situ bukan manusia. Yang betul itu dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong dengerin. Pertanyaannya daging. Iya dengerin dulu. Kali Ya dengerin dulu. Hoi. Dengerin dulu. Di dalam Yohanes 1:14 itu tertulisnya itu adalah sats egeneto. Sats itu artinya daging, bukan manusia, bukan daging. Daging itu. Ayo, mau lari kemana? Ayo. Mana? Nah, itu daging bukan sats itu. Saya tanya, sats egeneto itu daging bukan? Kita bahas. Nggak ngerti kan? Ampun Ardiansa nggak ngerti. Lanjut. Kalau Ardiansa kok tuh botol. Nah, kalau botol kenapa kau yang nggak ngerti? Kecuk. Itu tadi pertanyaan masa harus gua jawab? Pertanyaan seperti itu. Hah? Saya sats egeneto itu daging. Pertanyaan seperti itu harus saya jawab. Ya udah lanjut Bunda, lanjut Bunda. Bang Jojo, Bang. Gila itu, ya. Pertanyaan daging ketuhanan gimana? Lah, sekarang begini, kan kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Iya, makanya dengarkan satu-satu lah, Bang. Nanti lama-lama dagingmu itu juga akan kupotong. Kalian sabarlah dulu. Kan ya. Dengarkan saya Bang Jojo, Bang. Dengarkan dulu, sebentar. Ya, oke. Sekarang begini. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Satu apa mereka? Senangnya dalam hati punya Tuhan ada tiga. Ya satu, ngerti nggak? Kau artinya satu, ngerti nggak? Saya tanya mereka satu apa? Artinya satu itu tiga lah. Ini cewek nih, Ardiansa cewek kalian ini, kau ini. Kau itu cewek apa cowok sih Ardiansa? Oh, Bang Ardiansa jangan ngomong dulu, Bang. Dia nggak mau dengar. Ya udah, aku diem. Oke. Kalian. Aku dan Bapak adalah satu. Satu Ya. apa mereka? Satu apa? Hakikat. Oke, Yesus hakikatnya apa? Satu hakikat sang pencipta semua, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Saya tanya, hakikatnya Yesus apa? Kita. Hakikatnya Yesus apa? Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hakikatnya sebagai apa? Tuhan. Allahu Akbar. Sebagai Tuhan lah. Mana sih? Ya. Lukas 1 nomor 31. Datang malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria ini hakikatnya sebagai apa? Saya ini lagi ya, Lukas 2 ayat 10 ya. Saya bertanya Lukas 1 nomor 31. Dulu, makanya saya bilang, saya jawab pertanyaan saya, hakikat saya, Tuhan saya tuh hakikatnya Tuhan, ngerti nggak? Yang dilahirkan Bunda Maria. Iya, saya ada datanya, ngerti? Hah? Yang dilahirkan Bunda Maria. Saya bacakan dulu. Iya, kan saya bilang. Oke, baca lah. Itu kan sambung menyambung ya. Ya, sambung menyambung. Baca. Tahu itu udah, aduh, kayak benar aja kau hidup kau ini. Oh ya benar lah hidupku, tidak menyembah manusia yang berkelamin. Aduh. Bacain dulu ya. Yes. Lukas 2.
Lukas, cepat buka si Lukas. 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 Di mana kau Lukas? Ini saya ada di sini. Yup, silakan. Lagi ke kamar mandi tante. Lalu kata malaikat kamar mandi. jangan Oke. takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas. Oke, sekarang saya tanya, yang Hakikatnya menyampaikan Tuhan nggak? ini, Hakikatnya Tuhan sebentar nggak? dulu. Nggak, Saya tanya hakikatnya dulu. Tuhan nggak? Saya tanya dulu. Sebentar dulu. Hah? Sebentar Ya, dulu. udah jelas ya, hakikatnya. Salah. Ya. Kalau kamu lari ke Ya. situ, saya akan membuka di dalam Lukas 1 nomor 31. Pertanyaan saya, malaikat menyampaikan bahwa yang dilahirkan Tuhan itu, yang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, itu kepada siapa? Kepada siapa? Ya, Lukas 1. Lukas 1:31. Ya, oke. Ya. Buka. Saya pakai Bible kau loh. Iya. Silakan. Ya, silakan baca. Ya, Lukas dan- 1 nomor 31. Levis tolong di mute. Iya. Baca atau saya yang baca? Coba. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sekarang situ ada Tuhan nggak? Hah? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tadi kan saya baca apa? Mana Tuhan? Iya, Di saya dalam baca tadi Lukas apa? 1. Lukas 2. Mana Tuhan di dalam Lukas 1? Lukas 2 saya baca apa? Oke. Ini nggak Pertanyaan botolnya saya. kalian ini. Pertanyaan saya di dalam Lukas 2, malaikat siapa yang menyampaikan kepada gembala? Ya malaikat lah, usuran Tuhan. Malaikat siapa? Siapa Hah? namanya? Siapa Hah? namanya? Nggak Siapa jelas. namanya? Nggak terkenal. Malaikatnya nggak terkenal. Nggak jelas Siapa siapa itu. namanya gimana Orang sih? asam itu. Tiba-tiba dia mengaku jadi malaikat Tuhan. Aduh, Nora. Hah? Hei. Oke. Tahu, kalau Yuk, kena- coba. Biar jangan kita banyak aja kau baru Nora. Diam. Kau diam. Saya kasih tahu sama kau. Tahu Yang itu, berhak Nora. tahu. Udah Yang jelas-jelas. berhak tahu. Kau dengarkan dulu, penyembah manusia. Yang berhak tahu. Kau punya gua, ngerti? Aduh, Jojoba, nanti ku suruh kau Tahu. nenek aja kau ya. Kau penyembah goa, ya. Sebentar, kau di bawah dulu sebentar. Saya kasih tahu. Nanti kau naik lagi ya. Yang berhak tahu, yang di kalau gembala, suruh gembala itu aja yang melahirkan Tuhan. Jangan si Maria. Masa itu saja nggak ngerti? Yang kedua, malaikat yang di dalam Lukas 2, itu malaikat siapa namanya? Kalau di dalam Lukas 1 nomor 26 jelas, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu atau pesan, jelas. Nah, malaikat yang di dalam Lukas 2 ini malaikat siapa? Gabriel. Malaikat Silakan, dari Nia. Gua Hiro. Malaikat dari Gua Malaikat Hiro. dari Gua Hiro. Jadi kira-kira malaikat yang ada di dalam gua ketika mayat Tuhan kau dicuri, malaikat siapa itu? Itu yang cium-cium batu itu. Bukan malaikat yang waktu Maria Iya, Magdalena yang cium batu bukan? nangis. Bukan, Yang batu, bukan, kami batu, nggak mencium batu. Sekarang Kok begini, malaikat emosi? yang masuk. Martin kok Tahu, emosi? ya, Martin. Ditanya baik Martin, loh. saya tahu. Saya bagian kedagingan ketika daging Yesus waktu berumur 8 hari dipotong jegruk. Nah, kan? Jangan emosi-emosi lah. Saya cuma minta nama malaikat yang ada di dalam Lukas 2. Tolong beritahu saya. Kok jadi gini ya? Nia. Nia. Halo, selamat Nia. malam. Ya, selamat malam, Bu. Ada apa, Bu? Malam. Agama apa, Bang? Kalau saya Kristen, Bu. Alhamdulillah masih Kristen, kau akan di neraka jahanam. Remek. Remek. Ya, malam, Bunda. Assalamualaikum. Malam. Oh, Islam ya, Bang? Iyalah, ngapain Kristen? Udah jelas agama pagan. Ya, Bang, dibawa dulu ya, Bang. Oke. Jojoba, sebentar ya, Bang. Sekarang tunjukkan sama saya, kasih tahu sama saya, yang berhak mengetahui Tuhan dilahirkan itu adalah siapa? Ibunya atau gembala? Kau paham nggak sih? Paham Alkitab nggak sih kau? Lukas 1 nomor 31 Kau paham ya. Alkitab nggak?
Saya paham, karena saya paham, akhirnya saya tidak mau menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Karena nggak mungkin saya punya Tuhan itu. Bang Jawa, kita buat timer waktu, Bang Jawa, kita buat timer waktu dibahas tentang Kristen. Nggak usah, ya. Iya, biar tahu orang ini, Bang. Tahu ya, Bang kalau Jojo, ternyata kalian menyembah manusia gitu. Bang Jojo, Bang. Berapa Sekarang menit begini, berapa menit yang kau dulu lah bahas kau. Kristen? Berapa menit kau urus saja dulu itu pinahanmu tuh di sana. Niha, Bang Niha, saya tanya. Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat yang tidak tahu siapa nama malaikat itu menyampaikan kepada gembala bahwa telah lahir Tuhan. Pertanyaan saya, yang berhak tahu Tuhan dilahirkan di muka bumi ini siapa? Ibunya atau gembala? Sebelum saya menjawab, Bu, satu pertanyaan saya buat Ibu. Tujuan apa Ibu tanyakan tentang Kok sebelum menjawab? Ya dijawab lah. Sementara Ibu itu Islam. Ngapain Ibu bahas Alkitab? Ini gini Pak, sebentar. Saya sebagai dengerin Pak. Saya juga menyampaikan Pak, dengerin. mau Dengerin Pak. apapun. Hoi, dengerin. Ini yang punya Komal saya. Dengerin dulu, jangan ngoceh melulu. Ya, saya ini yang punya klinik penyembuhan Oten. Jadi di sini kami memang sengaja berusaha menyembuhkan teman-teman Oten yang lagi sakit. Gitu loh. Ya dengerin dulu, nanti aja ngomongnya. Saya kan masih ngomong. Jangan ngomong dulu. Saya ini pemilik Komal. Dengerin dulu. Kalau kamu nggak bisa diatur, saya tendang ke neraka. Loh, ke neraka beneran kan? Makanya. Tuh kan, anak saya ngamuk. Ya lanjut Bunda. Bang Niha, silakan dijawab Bang. Saya cuma minta butuh jawaban. Apakah betul? Bukan. Siapa yang berhak mengetahui? Satu contoh aja deh. Ketika anak saya di sekolah membuat suatu kesalahan atau melanggar gitu loh. Nah, yang ditelepon ini siapa oleh gurunya? Saya atau tetangga saya? Nah, yang berhak tahu bahwa Maria melahirkan Tuhan ini siapa? Maksudnya begini, di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat yang tidak tahu siapa nama malaikat itu menyampaikan kepada para gembala-gembala telah lahir Tuhan. Nah, sementara di dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel ya, yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Bunda Maria yang dilahirkan ini adalah manusia. Gak ada Tuhan di situ. Jadi saya pengen tahu, Pak. Kira-kira yang berhak tahu ini siapa? Maria atau gembala? Silakan, Bang. Loh. Apa Bu? Oke. Kenapa Bu? Capek Ibu bicara? Saya bertanya kepada Bang Niha. Kalian mengatakan Yesus Tuhan. Pertanyaan Ibu saya tidak mau mendengar karena Ibu itu Islam. Tidak ada ceritanya Ibu. Ngapain lu naik ke atas kuceluk? Kalau gitu ngapain lu naik ke atas? Kau ke neraka aja. Yang naikkan saya. Ya udah kau ke neraka. Nah, mampus. Oke, saya sapa. Ucok, Bang Ucok. Tommy si Tombol. Halo Tommy. Halo juga Kak, Ya, agama apa Bang? Kristen. Ya, silakan Bang. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Di manakah Tuhan itu sekarang, Allah itu? Lucu ya, saya tanya. Yang berhak tahu dilahirkan Tuhan itu ibunya atau gembala? Gimana maksudnya? Kan? Bang, tadi saya kan bertanya, ya kan? Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Sementara di dalam Lukas 2 dikatakan kepada para gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang berhak tahu
yang dilahirkan ini adalah Tuhan, siapa? Ibunya yang namanya Bunda Maria atau para gembala-gembala? Ya, Yesus. Tuhan. Oh, Tuhanku. Bunda Maria Saya kan bertanya. Saya bertanya, Bang. Yang berhak tahu yang dilahirkan Tuhan ini siapa? Ibunya atau gembala-gembala? Ya, ibunya. Nah, kenapa di dalam Lukas 1:31 di situ tidak dikatakan tapi seorang anak laki-laki? Putus Bunda, putus-putus tadi, diulangi lagi Bunda. Oke. Kenapa di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia bukan Tuhan? Kenapa di dalam Lukas 2 malaikat yang tidak tahu siapa namanya menyampaikan kepada para gembala yang dilahirkan Tuhan? Mana yang benar? Ya, Lukas 2 lah yang benar. Jadi yang berhak tahu adalah gembala bahwa yang dilahirkan Tuhan, bukan ibunya. Ibunya yang melahirkan si Isa. Oke. Saya tanya, Maria tahu nggak yang dikandung dia, yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Enggak. Terus, kalau dia tidak tahu, kenapa gembala-gembala itu tahu? Ya, dia kan diutus dari roh, dari Bapa. Aduh, Tuhan. Udah, oke lah. Sekarang begini, kenapa Maria tidak tahu bahwa yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Betul ya, Tommy? Ya. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus sudah dilahirkan, apakah Maria sudah tahu bahwa yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Yesus belum dilahirkan, Tuhannya Maria siapa? Ya, Yesus lah Tuhannya. Aduh. Kau tadi ngomong, waktu Maria mengandung Yesus, dia tidak tahu yang dikandungnya adalah Tuhan. Nah, sebelum Yesus dilahirkan, Tuhannya Maria siapa? Yesus. Cumannya kau ini. Si Maria Tuhannya Bapa. Jadi ketika sudah lahir Yesus, sekarang Tuhannya Maria siapa? Ya, Bapa Tuhannya. Dia nggak menyembah Yesus. Ya, tapi kan dia anaknya Yesus. Saya tanya, ketika Yesus sudah lahir, apakah Maria berpindah lagi Tuhan? Jadi Tuhan Maria Yesus? Ya, tidak lah. Bang Beni, saya pikir Bang Beni apa? Noise. Jadi Tuhannya Maria sampai sekarang ini Yesus apa Bapa? Ya, dua-dua. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Oh. Yang mana Tuhanmu? Ya, Yesus. Jadi Bapa itu? Tuhan juga, itulah Bapaknya Yesus. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Gini loh, Kak. Aduh. Oh, gini loh, Kak. Ujung-ujungnya. Ya, bagaimana, Dek? Sama Tuhan Yesus itu kan roh. Dia yang diutus ke bumi. Orang itu tetap satu. Oke. Bapa dengan Yesus tetap satu. Satu apa mereka? Ya, satu badan gitu, Kak. Berarti Bapa itu adalah manusia juga? Ya, Bapa lah. Dia manusia bukan? Gini, gimana ya? Bingung kok kan, Dek? Aku dan Bapa adalah satu, itu kata Yesus. Satu apa mereka? Ya, satu badan orang itu, Kak. Satu badan. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Yesus atau Bapa? Ya, Yesus. 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 Katanya mereka satu badan. Jadi dagingnya Bapa ini kemana? Ya. Hei.
Tommy, mending kau nyebokin monyet aja Tommy, daripada pusing kau jawab mondar-mandir muter-muter nggak kelar-kelar. Bapa dengan Yesus adalah satu daging. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Yesus. Nah, dagingnya Bapa kemana yang menempel di Bunda Maria? Yang menempel di Yesus itu kemana? Aku bingung. Mardi. Aku makan, aku ambil dengerin jangkrik. Dia bilang, aku bingung. Sekarang saya enggak, sekarang aku nanya ini. Aduh, tunggu dulu deh. Kau bingung. Enggak mengucok. Dia bingung loh dengan Tuhan kalian. Konsep ketuhanan kalian dia sendiri aja bingung. Aku bingung katanya. Mari kita bingung. Muhammad itu. Dek, jangan kau bertanya tentang Islam, Dek. Kenapa? Dengarkan. Islam itu jelas. Tuhannya satu. Namanya siapa, Nora? Diam dulu, Dek. Saya kasih tahu konsep ketuhanan di dalam Islam. Karena kau sendiri aja udah ngaku bingung kau, Dek. Tuhan di dalam keislaman itu cuma satu. Di dalam surat Toha ayat 14. Allah tuh memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas. Apakah Allah kamu tuh berwujud, Nora? Allah itu kami nampak berwujud itu dari ciptaannya. Tetapi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat mencipta. Allah itu maha pencipta. Jadi tidak mungkin dia mau jadi ciptaan. Manusia itu berbatas. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia tidak bisa menggapai. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau Yesus memang Tuhan, berarti dia tuh memiliki sifat salah satunya maha melihat. Nah, apakah dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi kepadanya? No. Nggak bisa. Buktinya hari kiamat datang tuh Yesus tidak tahu hari kiamat. Jangan kau apa, aku tunjukkan di mana data Yesus tahu hari kiamat. Tunjukkan, Dek. Tahu aja konsep ketuhanan kau tuh udah gabrul. Udah tidak bisa kau cerna. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Pertanyaan saya, di dalam Lukas 1:31, Maria melahirkan Yesus itu hakikatnya adalah manusia. Dikatakan di situ seorang anak laki-laki. Yang namanya seorang itu berarti manusia. Nah, terus Bapa ini hakikatnya apa? Bapa ini hakikatnya adalah Sang Ilahi. Dia Tuhan. Apakah Tuhan berwujud? Tidak. Jadi bagaimana mungkin Bapa dan Yesus ini satu hakikat? Yesus manusia, yang satu ini adalah Ilahi, Tuhan. Bagaimana mungkin mereka satu hakikat? Gitu Narasaon. Ya, kau aja bingung. Bapa dan Yesus satu daging. Terus waktu dilahirkan Bunda Maria, siapa yang dilahirkan? Bapa apa Yesus? Yesus. Nah, dagingnya Bapa kemana? Katanya satu daging. Bagaimana bisa membedakan dagingnya Bapa dengan dagingnya Yesus? Kan? Saya juga bingung. Evlogia. Ya, kenapa, Bu? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bu. Agama apa, Bang? Agama apa, Bang? Kristen, ekologi Kristen. Tambah pusing lagi nanti kan orang sama dia. Oke, Vincent. Halo Pak Pendeta. Selamat malam. Iya, selamat malam. Pak Vincent tadi saya rasa udah menyimak ya. Iya, saya nyimak ketawaan Bu Nora tadi. Yes, karena dia tadi adik kita ini si Tommy, salah satu jemaatnya Pak Vincent mungkin mengatakan bahwa Bapa dengan Yesus itu adalah satu daging. Makanya saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria ini daging mana? Daging Bapa apa daging Yesus? Karena mereka satu-satu daging. Seperti kayak orang yang kembar siam tuh lengket tuh. Nah,
Ketika Bunda Maria melahirkan, yang dilahirkannya ini siapa? Yesus, daging Yesus apa dagingnya Bapak? Dia bilang dagingnya Yesus. Terus daging Bapak kemana? Saya juga bingung katanya. Dia bingung Pak Pendeta. Ternyata kalian punya cekokan itu tidak masuk otak dia. Itu loh. Sekarang Pak Vincent jelaskan sama saya. Yesus, aku dan Bapak adalah satu-satu apa ini? Satu dalam hakikat. Kenapa, Bu? Oke. Kenapa? Yesus hakikatnya apa? Ilahi. Yang dilahirkan Bunda Maria ilahi atau manusia? Dia tubuhnya tubuh manusia, roh ilahi. Saya tanya yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Rohnya roh ilahi, tubuhnya manusia. Saya tanya hakikatnya yang dilahirkan Bunda Maria apa? Tubuhnya manusia, rohnya roh ilahi. Aduh Pak, kau ngomong saya sudah sesak napas loh. Coba baguskan dulu. Yang dilahirkan Bunda Maria di dalam Lukas 1:31 itu seorang anak. Saya tanya, seorang anak itu Tuhan atau dia Tuhan atau seorang manusia? Tubuhnya manusia, rohnya roh ilahi. Jelas? Oke. Jelas. Ketika Yesus mati, roh ilahinya kemana? Roh ilahinya kembali Kembali ke siapa? tetap ada deh. Ada deh, di mana deh? Di mana deh adanya? Dia tidak kemana-mana. Dia tidak kemana-mana. Terus, kenapa dia bisa mati? Kemanusiaannya yang mati. Rohnya kemana? Rohnya rohnya tidak kemana-mana, Bu. Rohnya kemana? Rohnya tidak kemana-mana. Kemana dia rohnya? Kalau roh tidak ada di dalam jasad, di dalam tubuh, dia udah mati namanya. Ketika Rohnya Yesus nggak motong di kayu kemana-mana, salib, Bunda. Tadi dia Rohnya jawab kemana? rohnya nggak kemana-mana, nggak kemana. Berarti dia hidup, nggak mati. Oh, berarti dia hidup, nggak mati. Rohnya turun ke dalam apa? Kerajaan maut. Rohnya turun ke dalam kerajaan maut. Oke, Bang. kerajaan maut itu apa? Kematian. Berarti roh Yesus ada di dalam kematian. Kematian itu kan tempatnya iblis, betul? Dia mengangkat orang-orang yang percaya. bahwa Saya dia sudah bertanya, menang. di dalam kerajaan maut itu kan tempatnya iblis, betul? Betul. Ah, sekarang rohnya Yesus bersama-sama dengan roh iblis. Tidak bersama. Loh, tapi Tidak turun bersama. dalam kerajaan turun dalam kerajaan maut. Turun Tidak dalam kerajaan maut. bersama-sama. Loh, ngapain Tidak dia turun dalam bersama-sama. kerajaan maut? Dengarkan. Dia Tidak turun dalam- bersama-sama. Pertanyaan Tidak saya, ngapain dia di bersama-sama. kerajaan maut? Ngapain dia di kerajaan maut? Dia mengangkat orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Berarti kerajaan maut itu adalah tempat iblis. Jangan kau bohongin saya. Pertanyaan saya, ngapa? Saya tidak bohong kepada Anda. Saya tidak membohongi Anda. Kembali saya tanya, boleh nggak saya tanya? Ini Boleh nggak saya tanya? aduh. Saya bertanya, ngapain Yesus di dalam kerajaan maut bersama-sama dengan roh iblis? Tidak bersama-sama, dia menang atas kematian. Dia bangkit, Loh, menang atas kematian, dia mati juga. dia bangkit Udah pada hari yang ketiga. Ditelepon bom-bom. Udah ditelepon bom-bom. Angkat dulu telepon bom-bom. Pak Vincent, silakan Pak Vincent. Ya, bagaimana, Bu? Iya, saya bertanya, Bapak dan Yesus ini satu apa? Ya, kalau di dalam kekristenan, Bapa dengan Yesus itu satu hakikat. Hakikat Hakikat sebagai sebagai apa, Pak? Allah. Sebagai Oke, Allah. oke. Yang Allah di bagian Yesus ini di bagian apanya? Ya, dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Saya bertanya Pak, begini Pak. Yesus hakikatnya adalah manusia. Bapa hakikatnya adalah ilahi, betul? Yesus itu ketika dia menjadi manusia memiliki dwi natur.
Sang ilahi Natur 100%. sebagai apa? Ilahi Oke. 100% dan manusia 100%. 100%. Oke. Ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan yang mana? Yang disalibkan itu adalah dia manusia yang seutuhnya. Oke. Sang ilahi 100% yang ada dalam diri Yesus kemana? Tidak kemana-mana. Jadi Bersama-sama. berdiam. Oh, bersama. Iya, Jadi iya. waktu Yesus disalibkan, ilahinya Dia ikut satu. disalibkan. Sudah menjadi satu. Waktu Yesus disalibkan, ilahinya disalibkan. Ilahinya ketika itu pergi kepada Bapa. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Itu kan doa Tanganmu. Yesus di atas kayu salib. Berarti ilahinya kembali ke Bapa. Berarti ilahinya Iya, ada iya. berapa? Ilahi ada berapa? Ilahi kembali kepada ilahi. Iya, iya. Keilahian. Ilahinya ada sebagai berapa? Iya, saya tanya. Ilahi di dalam diri Yesus satu. Satu. Pada waktu ilahi di dalam diri Yesus satu, masih ada nggak Tuhan yang ada, Bapaknya yang ada di sorga itu masih ada nggak? Masih, makanya ada Trinitas, Trinitarian itu ada kan istilah Bapa, Firman. Trinatarian gimana Trinatarian ini? Kau ini konsep ketuhanan kau udah lari-lari kemana Pak Pendeta? Hah? Pak Pen? Halo? Iya, sudah dijawab kan tadi. Oke. Pada waktu Yesus bangkit, itu roh keilahiannya datang lagi. Iya, datang. Siapa yang memberikan rohnya lagi? Tidak ada yang memberikan, dia datang sendiri. Oh, jadi datang sendiri. Roh datang. Yesus, Iya. aku mau masuk kau. Iya, dia maha kuasa. Masuklah katanya. Oh, begitu. Oh, jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 katanya yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah Bapa. Gimana? Iya, betul. Loh, tapi katamu dia bangkit sendiri. Sekarang iya betul. Cemananya kau ini, Pak Pendeta? Kau nih gimana? Kau nih berkhotbah nih sama jemaat kau kayak begini ya cara berkhotbahmu ya? Iya, betul. Wih, sesat kali lah ya jemaatmu. Kamu yang sesat. Loh, memang sesat lah. Memang Sekarang kamu aku tanya sesat sama kau, kok. di mana Yesus mengajarkan Anda ada tiga Tuhan? bertanya. Anda bertanya. Saya bertanya. Anda mengatakan Di saya mana sesat. datanya, Pak? Anda manusia Bapak seorang setan, pendeta. iblis sesat Bapak Anda seorang ini. pendeta. Bapak lagi Anda ngomong bertanya, sama saya ibu menjawab. gembala Anda bagian mengatakan kedagingan. saya sesat. Kau memang Anda lah sesat. setan sebenarnya Di mana ini. datanya di sini Yesus di mana datanya Anda di sini? berpikir Yesus, saya ini orang kamu sesat memang seperti sesat. Anda. Kamu menyesatkan. Dengarkan. Kamu Di mana manusia datanya? iblis, kau ini Kau perempuan yang biadab iblis. kau. Kau penyembah iblis. Sesungguhnya Perempuan iblislah yang biadab menjadi kau. bapamu. Bapamu itu Udah. iblis. Diskusi yang baik aja Pak Pendeta. Pak Iya, Pendeta kalau diskusi dia yang baik, baik. saya baik. Tapi Ya kalau udah, dia udah. buruk, bertak-bertak sama saya, Udah. Saya wasitnya. Janganlah kalau kau mau Saya bertak-bertak wasit. siapa? Saya wasit. Dibilangin saya wasit kok. Diam, Pak Vincent. Diam dulu. Saya tengahin. Oke, diskusi kita mulai kembali. Teng. Saya bertanya Sekarang sama begini. Pak Pendeta. Diam dulu, Bang F. Kok malah Kenapa Evlogia saya yang katakan? ngomong? Ini Saya- Pak Vincent saya sama Bunda Nora ini dulu. Bang F, diam dulu. Saya bertanya sama Anda. Kalau memang Anda tidak mau dikatakan penyesat, ya. Kalau Anda tidak mau dikatakan penyesat, itu tertulis memang dikatakan siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, sesungguhnya dia itu adalah si penyesat. Kau tuh penyesat, tidak mau mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kau bilang manusia, kau bilang ilahi. Di mana Yesus dikatakan di sini ilahi? Tunjukkan datanya sama Kau saya di dalam biadab. Matius sampai Wahyu. Kau bertanya, Tunjukkan saya datanya menjawab. sama Kau katakan saya sesat. Kau Saya manusia tantang biadab kau, Pak kau. Pendeta. Perempuan Mana jahanam datanya? neraka tempatmu. Kau. Marah-marah. Jangan marah-marah Pak Pendeta. Jangan marah-marah Pak. Ilahi. Anda bertanya, saya menjawab. Anda mengatakan saya sesat. Oke. Anda Dia ingin memang saya sesat. menjawab sesuai dengan pikiranmu? Tidak mungkin. Tidak. Kau datang mengaku Yesus Anda sebagai Tuhan atau manusia? bertanya, saya menjawab sudah cukup. Kau datang. Kenapa Anda Kau mengatakan datang. saya sesat? Oke. Kau datang mengaku Yesus sebagai manusia apa Tuhan? Jawab. Kau datang.
Mengaku Yesus sebagai manusia apa Tuhan? Ayo. Kenapa? Kau datang Kenapa? mengaku Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Saya sudah mengatakan tadi Yesus Kristus itu 100% ilahi dan 100% manusia. Mana 100%-nya Tuhannya? Di mana tercatat? Di mana tercatat? Kenapa? Apa? Di mana Apa? tercatat Pak Pendeta? Di mana tercatat? Jangan bertanya intimidasi seperti Pak itu. Pendeta, Bertanya bagaimana saya santai tidak aja, mengatakan nggak usah Anda itu intimidasi. sesat? Anda siapa Bagaimana loh? saya tidak mengatakan Anda Anda itu manusia sesat? biadab Kalau kok Anda mau sendiri, intimidasi saya? dengar Pak Pendeta. Dengar Pak Pendeta, ya. Ini bukan mimbar kau yang bisa kau ajak kami untuk kau Juga bukan bodoh-bodohkan. polisi mau intimidasi Kau saya di dengarkan. sini. Saya bertanggung jawab Anda atas bukan ucapan Baris Krim, saya. mau Saya intimidasi mengatakan saya. kalau kau sesat. Anda siapa loh Kenapa mau saya bertanya katakan- intimidasi Loh, saya? sekarang Santai tunjukkan aja datanya bertanya. sama saya. Nggak Oke, usah intimidasi. Di mana datanya kalau Yesus mengatakan dirinya 100% ilahi? Mana? Mana? Yang walaupun dalam rupa Allah. Saya tidak tanya rupa Allah gigi kiper kau itu tulisannya si Paulus. Ya yang lain Saya aja tidak tahu. jawab. Saya malas kalau pertanyaan seperti ini. Yang lain aja Bang Loh, Benika. berarti kau menunjukkan bahwa memang kau pendeta yang mau menyesatkan jemaat-jemaatmu. Jangan di sini melakukan kebodohan. Ya? Yang bodoh itu kamu, Bu. Jangan. Otakmu nggak sampai, Bu. Pendeta kamu itu sudah melakukan pembodohan. Tidak ada Otak data kau di itu dalam nggak kitab sampai, kau. Bu. Makanya ada data kamu di dalam- bodoh. Saya Sampai-sampai tidak masuk mungkin bodoh. mualaf. Betul, memang saya bodoh. Makanya dulu. kamu Saya mualaf, bodoh. kamu bodoh. Memang bodoh saya dulu. Saya menyembah manusia yang ada nomornya. Otakmu bodoh. Sekarang malah tambah bodoh. Tambah bodoh. Kau gigi kipar. Raja Saragi. Raja Saragi. Raja apa nih? Masuk. Raja Masuk. Raja Nami. Bacalah. Iya. Raja kalian ini. Raja apa? Orang sudah. Raja Saragi. Siapa? Bukan, Raja, agama apa Raja. Bang? Agama Kristen. Ya silakan Bang. Di mana? kita sapa dulu, sabar mulai sama. Sabar dulu, sang legend Kristen apa Islam? Panggilan kedua. Panggilan kedua. Kamu Andreas, kau bodoh kau. Loh kok marah-marah? Andreas bodoh kau. Loh kok marah Bang? Kau pura-pura gak tahu kau. Siapa? Kalau pura-pura gak tahu kau teman. Iya siapa? Ditanya siapa kok? Udah debat santai aja. Sabar. Iya, saya tanya Anda siapa? Saya nggak kenal. Sebentar, Bang Raja jangan ngatur Iya, saya. botol. Bang Raja jangan ngatur saya. Ini komal saya, Bang. Jangan ngatur gitu loh. Iya, botol. Saya yang ngatur di sini. Legend. Kenapa kau bilang orang bodoh? Orang ditanya Ya memang baik-baik. botol kok- biasa itu kalau diskusi dia tidak punya otak dia. Ya kenapa kau Enggak, dia tanya. Anda Kristen tapi saya tinggal jawab, saya Kristen. Kenapa kau maki-maki orang? Kalau kau laki-laki open cam kau. Bajingan kau. Iya, ditanya baik-baik loh. Mau ya dijawab yang enak gitu loh. Kristen apa Kau apa Islam? kau? Woi? Yancing Nora. Aduh. Kok marah-marah? Kok marah-marah, Bang? Jangan Kalau kau kau bilang tahu mamamu di mau sini. apa kalian? Jangan Ya kau udah, bilang mama kau di sini. kau turun. Dah kau turun nggak berbobot. Ditanya kok, Bang Tommy Kristen apa Islam? Bang Tommy? Dia Kristen. Tadi saya diskusi Oh sama Kristen. dia, Bang. Oh Kristen, oke. David. Handi Celebes Kristen apa Islam? Muslim bang. Oh Muslim, baik. Nyimak di bawah dulu ya Bang. Iya bang.